Thank you. Is this I like to share now. What is that? Oh, hold on, hold on. Hold on, hold on. I think I have opened too many. Okay. I have opened too many. So right now I have opened two. And then I will share now the screen. You know. Sudah di-share belum pelajaran 2? Sudah, Pak. Sudah, oke. Okay. So you want me to go to the end? Yes, the lesson reflection Ya. to yeah. Coba salah satu bacakan. Eh, pelajarannya belum dibahas, Pak. Loh ini dari yang sebelumnya ini. Oh, ya. Nomor 1, berikan kebenaran dasar dari pelajaran minggu lalu, pelajaran 1, yaitu pola yang dinyatakan dalam FNN tertentu menolong kita untuk melihat cara Allah berperkara dengan manusia. Kalau kita menghadapi masalah, Allah menghandle dalam masalah tersebut, yaitu Allah adalah penolong yang sejati dalam kehidupan kita, Pak. Setiap kita menghadapi masalah atau pergumulan, Allah lah yang menghandle atau yang memelihara kita saat kita menghadap pergumulan itu, Pak. Okay. Is that right, Sister Christina? Yeah, I think he got quite a good summary from lesson. Yeah. Ya. From lesson 1. Yeah. Oke. Yang kedua? Masih kelihatan di sana kan? Masih, Pak. Mengapa ada hal-hal yang harus terjadi yang membuat perubahan dalam hidup kita? Karena melalui setiap mungkin masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu kita bisa belajar lebih dewasa lagi, mengambil hal-hal yang positif dari apa yang misalnya sudah kita lewati sebuah masalah. Jadi kita bisa berubah dari kesalahan kita, itu Pak. Kita bisa belajar. Okay. Do you want to add something? Well, she has a good point that I think this is going back to lesson 2, and so what I wanted the answer is about why it is necessary for separation. So this is based on lesson 2. I see. Let me open my video. Okay. Again, I miss what you try to say. Okay. She gave a very good answer, but Jadi jawabannya itu bagus. But what I'm looking for is from lesson 2, what has to happen for God to bring changes into our lives. Tapi yang saya nantikan adalah dari pelajaran 2 itu apa yang harus terjadi supaya Allah bisa membuat perubahan dalam hidup kita. Apa itu? So if they look at slide 4, they can see the answer. Kalau Kita harus dipisahkan, Pak. Yeah, that's correct. Betul, Yeah, betul, that's what I betul. want. Ya. Yeah. Oke. Selanjutnya, 3. Apa maksudnya bahwa jiwa-jiwa dipanggil oleh Abraham? Ya, yang seperti yang kita tahu, seperti Abraham yang dipanggil keluar oleh Tuhan untuk menuju suatu tempat yang telah ditentukan oleh Tuhan, yang dimana dia dipisahkan dari setiap keluarganya, dari sanak saudaranya,
dan dia mengikuti setiap panggilan Tuhan dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita yang dipanggil, yang kita dibawa Tuhan keluar dari tempat tinggal kita untuk mencapai di mana suatu panggilan Tuhan untuk kita melayani. Dari situ kita bisa melihat seperti Abraham yang dipanggil oleh Tuhan untuk dipisahkan dengan keluarganya, begitu juga dengan kita yang dipanggil untuk dipisahkan dan untuk mengejar panggilan yang Tuhan berikan. Okay. I think she was able to bring out why Abraham was taken out from the land, but here, what does it mean that souls were taken by Abraham? That would be, the meaning would be Abraham had adopted people into his household. Jadi yang tadi dikatakan adalah Abraham harus dipanggil keluar, tapi yang dipertanyakan di sini adalah jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Abraham itu maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah keluarga atau orang-orang yang ada di sekitar Abraham itu yang ikut dipanggil untuk terpanggil itu di dalam panggilan Tuhan kepada Abraham. Jelas ya? Iya, Pak. Ya. Nomor 4, silakan. Nomor 4, apa yang dilakukan Abraham saat ia memasuki suatu negeri? Yang dilakukan Abraham adalah dia itu tidak mengakui Sarah sebagai istrinya. Dia berbohong bahwa Sarai itu bukan istrinya karena dia takut akan dibunuh. Coba kerasin dikit ngomongnya, kelihatan seperti pelan sekali gitu. Ya. Yang dilakukan Abraham ketika dia memasuki sebuah negeri, dia berbohong, dia tidak mengakui bahwa Sarai itu bukan istrinya karena dia takut akan dibunuh. Karena banyak orang mengingini istrinya. That is when he went to Egypt. But what I'm saying, if whenever he goes to a land, what does he do every time he enters a land? Jadi itu tadi yang dikatakan itu adalah yang dilakukan di Mesir ya. Tetapi apa yang dilakukan Abraham setiap kali dia memasuki satu negeri? Membangunkan mesbah bagi Tuhan. Yeah, okay, Membangun that's what itu jawaban yang lebih benar ya. Oke. Sorry, I guess he don't understand the question. Sorry. Yang kelima. Yang kelima, apakah yang lain dari penyembahan Abraham ketimbang bangsa-bangsa di sekitarnya? Yaitu adalah Abraham harus meninggalkan suasana dan iklim penyembahan berhala, dan pemisahan ini menolongnya untuk mengembangkan hubungan intim dengan Allah. Right. The difference here in the worship is that he does not have idols at his altar. Jadi So that's perbedaan daripada penyembahan yang dilakukan oleh Abraham adalah pada waktu ia melakukan penyembahan itu tidak membawa berhala-berhala seperti bangsa-bangsa di sekitarnya. Itu perbedaan utama. Okay. Teruskan. Nomor 6, apakah Abram bertanya kepada Tuhan sebelum pergi ke Mesir? Apakah yang dapat Anda katakan mengenai perangai atau tabiat manusia? Abram tidak bertanya kepada Tuhan saat dia mau pergi ke Mesir, dia langsung pergi, dan yang menjadi tabiat manusia adalah manusia suka mencari tempat yang lebih nyaman, tapi tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Yeah, that's good. Thank you. Bagus, terima kasih. Terus lanjutnya. Nomor 7, daripada menanyakan mengapa, respon apakah yang lebih baik, seperti Abraham tadi,
Dia tidak perlu menanyakan mengapa saya harus pergi kemana dan bagaimana. Yang penting yang dilakukan oleh Abraham adalah taat, terus penyerahan akan segalanya kepada Tuhan, seluruh hidupnya untuk Tuhan, itu aja. Penting yang pertama adalah ketaatan, taat sama Tuhan, perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia. Okay. Yeah, I Yeah. think she's got the point that instead of asking why, we need to see God's perspective. Yeah. Jadi jawabannya benar, Anis tadi. Jadi sebaliknya daripada menanyakan mengapa, adalah respon yang lebih baik, yaitu kita taat kepada Tuhan itu, tanpa harus mempertanyakan. Oke. All right. Let's go to lesson 3. Kita akan pergi ke sebentar ya, sebentar saja. Ke pelajaran yang ketiga. Oke. Share. Coba tolong dicek apakah saya sudah share belum? Belum, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Right. Oke. Mhm. Is this the one? Yes, correct. Part- Yeah, correct. Part 2, lesson number 3. Yes, yeah. You want to start the next Yeah. slide? Yes, please. All right. So this is from last week's lesson, the one that we just looked at the lesson reflection. So what I want them to do is go through each one. Everyone take one, and then explain it a little bit. Ya, jadi ini adalah fondasi ringkasan pelajaran yang lalu yang Pastor Christina inginkan setiap orang ngambil satu dan coba jelaskan, di elaborate atau dijabarkan begitu. Ya. Panggilan kita oleh Allah untuk memisahkan diri untuknya seperti Allah memisahkan terang dari gelap. Ya, seperti kita saat ini, panggilan kita adalah di mana kita dipisahkan dari kehidupan kita yang lama menjadi hidup yang baru, yang di mana dulunya kita suka berpesta pora atau melakukan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga di saat kita telah dipanggil Tuhan, kita dipisahkan dari hidup kita yang tabiat hidup kita yang tidak baik, menjadi hidup yang baik. Yeah, good. Thank you. Good. Terima kasih, bagus. Yang kedua, kemauan untuk berubah perlu untuk pengkudusan hidup. Di sini maksudnya adalah berubah itu tidak bisa langsung instan. Kita harus ada niat atau nekat yang kuat untuk kita mau berubah. Karena sebuah proses pengkudusan atau penyucian hidup tidak bisa dilakukan hanya sekali, tetapi itu adalah proses seumur hidup kita selagi kita masih hidup di dunia. Jadi kita masih perlu belajar untuk terus berubah dari sebuah proses penyucian hidup kita. Good. Very Ya, good. bagus. Terus yang keras yang ngomongnya ya. Pewarisan tanah adalah sangat penting, khususnya tanah yang dijadikan untuk pewarisan keturunan bangsa Israel. Pewarisan atau pewaris? Pewaris, Pak. Coba baca lagi sekali. Pewarisan tanah adalah sangat penting, khususnya tanah yang dijadikan untuk pewaris keturunan bangsa Israel. Yang artinya sangat penting untuk bagi kita memelihara atau menjaga keturunan, Pak. You have a better answer, Sister Christina? I think she has
point there about Ada poinnya yang tadi dikatakan. but Namun here it's about the inheritance of the land. Why is it important? Because the land of Israel today, was promised to them right from the time of Abraham. jadi poinnya benar tadi, tapi ada sesuatu yang belum lengkap, yaitu pewarisan tanah itu penting karena itu tanah yang dijanjikan kepada Israel itu pada waktu Abraham itu sampai sekarang itu untuk digenapi gitu. Jadi artinya jadi tanah itu penting, tidak bisa sembarangan dijual begitu ya. Jadi itu pewarisan tanah adalah sangat penting, khususnya tanah yang dijanjikan untuk pewaris keturunan bangsa Israel. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Selanjutnya, Dimanapun kita pergi, kita perkenalkan Kristus melalui kehidupan yang menyembah. Berarti di sini kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, di situ juga kita harus menjadi contoh bagi setiap orang-orang yang melihat kita, sehingga orang-orang itu melihat bahwa ada Kristus dalam hidup kita, yang artinya dalam kehidupan kita itu harus benar-benar menjadi orang yang benar-benar menyatakan Kristus dalam hidup kita, yang menyembah Dia. Okay. ya, Pak. oke. Yeah, very good. Yeah. Okay, let's move on to the next slide. Masih slide yang berikutnya. And would like somebody else to read Silakan chapter yang lain untuk membacanya, dua ayat saja. Kejadian pasal 13 ayat yang pertama. Perikop di atas, Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Amin. Great. Now we are going to see a pattern again concerning, the Israelites, children of Israel, during the time they were in Egypt and Abraham going to Egypt. Jadi kita melihat di sini pola yang sama lagi, yaitu Abram pergi ke Mesir, ke Negev, dan semua orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk Lot. So you will see that the children of Israel, if you looked at the first part, you will see that the children of Israel, they were in bondage in Egypt. So that, and they went there because of a famine through Joseph. Jadi kalau kita melihat mengenai bangsa Israel yang ditawan di Mesir, atau bukan, pertama mereka di bawah Yusuf sebagai raja muda, memanggil akan bapaknya dengan keluarganya, saudaranya semua, dan tinggal di Goshen, dan kemudian itu kan pola yang dilakukan dan dibandingkan dengan Abraham, yang dimana kalau pada waktu orang Israel itu mereka ke sana karena ada bela kelaparan kan, mereka pergi ke Mesir. Nah itu pada waktu Abraham juga demikian, ada bela kelaparan menyebabkan keluarga Abraham pergi ke Mesir. Right. How this point here is this: every time, for human behavior, every time we have a problem, we
many times we run to the world for our solution instead of running to God. Jadi problem daripada manusia seringkali kalau kita menghadapi masalah, daripada kita datang kepada Bapa, kepada Tuhan, kita mencoba untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Betul? Betul. So we need to learn from both the children of Israel and Abram in concerning matters like this. Ya, jadi marilah kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Israel dan Abram, di mana mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan sendirinya. Right? We see that in the children of Israel case when they left Egypt, God was so gracious. After 400 years in bondage in Egypt, they were driven out of Egypt with the wealth of Egypt. Tapi pada waktu orang Israel keluar daripada tanah Mesir, mereka diusir keluar oleh Firaun, tetapi membawa kekayaan daripada Mesir, karena mereka oleh tetangganya semua dikasih emas-emasan mereka, barang-barang perak dan sebagainya, itu diserahkan kepada orang-orang Israel dengan, ya udah kamu keluar aja langsung sekarang, cepat-cepat aja. Yeah. And we see the same thing happening when Abram was driven out, but he was driven out with great wealth from Pharaoh. Tetapi hal yang sama juga kita lihat di sini, bahwa Abram pada waktu keluar daripada tanah Mesir, maka membawa kekayaan daripada Firaun yang cukup banyak. So in both cases, the wealth is because of God's grace for both the children of Israel and Abram. Jadi dalam kedua peristiwa ini, maka kedua-duanya itu pergi keluar dengan membawa kekayaan daripada negeri Mesir, karena Tuhan itu memperlihatkan dan menggerakkan hati daripada Firaun dan orang-orang Mesir untuk memberkati atau memberikan itu bekal di dalam perjalanan itu. And we see after that, when they're driven out, so we see the Israelites, children of Israel, journey towards the promised land. And then we see Abram also being driven out, went back to the promised land. Ya, Israel seperti kita lihat itu waktu mereka keluar daripada tanah Mesir, mereka menuju kepada tanah perjanjian. Begitu pula Abraham di sini perjalanan balik menuju ke tanah perjanjian. So you see, sometimes in our lives, because taking from Abram's example, sometimes we we have a failure and we have to restart our journey, go back to where we started. Jadi seringkali kalau kita mengalami kegagalan dalam hidup ini ada satu pelajaran yang kita harus kembali di mana kita gagal itu. Kita harus kembali ke tempat di mana berasal. Mulai daripada waktu kita itu menyelesaikan masalah sendiri ya. Yeah, so you see, see that Abraham went back to the place where he was before he went to Egypt, during the famine. Jadi Abraham juga begitu. Maka dia harus balik ke tempat tanah perjanjian sebelum dia pergi ke Mesir itu. I want to ask you, maybe you have some comment, Sister Christina, when we talk about when we have a problem in our lives, then we try to resolve it by ourselves,
and oftentimes we went to Egypt because there was a famine. And what is your comment about Elimelech and Machlon, Kilion, and Naomi, who went to who left Bethlehem and to the Moab and then to find bread, and then leaving the house of bread, Bethlehem. Yeah. Yeah, and I don't know, is there any correlation or any similarity or because the famine, Yeah. because there is no bread in the house of bread, then Elimelech, Naomi, Machlon, and Kilion both went to the Moab. Yeah, Moab. We can see that, it's very clear from the scripture that God, want his people to trust him. That's why you see Isaac really stayed and not leave, and God blessed him. In the famine, he reaped 100-fold. So it's always God's plan that we follow what he says, and he's able to take care of us during the time, whatever problem we have. But we see also when we make a mistake, we go somewhere that we shouldn't, yet in his mercy, he make a way for Naomi to come back, and with Ruth. Ruth, and you see how Ruth ended up with Boaz. But Yeah. the consequences was this: Naomi lost her husband and both and her sons. So there are consequences for disobeying God. Yeah. Ya, jadi kalau tadi saya bertanya kepada Pastor Christina, ada bandingannya nggak pada waktu Elimelech, Naomi, Machlon, dan Kilion berempat mereka meninggalkan Bethlehem yang artinya rumah roti, tetapi tidak ada roti di sana, kelaparan menuju ke Moab itu. Lalu tanggapannya adalah ini kita diajar untuk bersandar kepada Tuhan. Jadi seperti contohnya Ishak yang akhirnya diberkati oleh Tuhan 100 kali lipat. Tetapi di dalam kesalahan yang kita lakukan, Tuhan itu masih penuh dengan kemurahan, sehingga Naomi akhirnya bisa kembali ke Israel lagi, dan bersama dengan Ruth, ya, bersama dengan siapa? Ruth. Tahu kan ceritanya? Dan akhirnya menemukan kembali ke Bethlehem tadi. Tapi ada kesalahan yang kita buat itu, meskipun kita bersalah, tetapi Tuhan mempunyai belas kasihan dan Tuhan mempunyai anugerah sehingga bisa membawa kembali dari kelaparan, kemiskinan, akhirnya kembali ke Mesir, ke Bethlehem kembali. Tetapi ada akibatnya, konsekuensinya ada. Jadi kalau kesalahan itu dilakukan, Tuhan masih berkemuran, tapi memang ada akibatnya. Ya, pertama, Naomi kehilangan suaminya Elimelech, kehilangan dua anaknya Machlon dan Kilion, dan hanya dari kedua menantunya Orpa dan Ruth, hanya Ruth saja yang balik. Tapi Tuhan mempunyai belas kasihan dan besar kebesaran hati Tuhan, sehingga akhirnya rahmat Tuhan itu tetap dicurahkan kepada Naomi. Itu aja. Kira-kira tahu ya ceritanya? Tahu ya? Pusing nggak? Enggak. Coba nanti dibaca lagi ceritanya, ya.
dibaca lagi supaya tahu ceritanya itu banyak sekali arti-artinya itu. Naomi, Elimelech, Mahlon, Kilion, dan ada Ruth dan Orpa, orang Moab itu. Lalu Ruth itu harus kembali ke Bethlehem kembali ya. Cukup banyak itu. Jadi tolong dibaca dan dipelajari supaya nanti kalau Anda ditanya oleh jemaat Anda bisa menjawab. Amin. Amin. Yeah, so you can see all the patterns, right? The same pattern. Anda bisa melihat pola pemeliharaan Tuhan itu sama terus seperti itu. All right, let's go to the next slide and please read verses 5 to 7. Ya, tolong baca satu ayat saja dari pasal 13, 5 sampai 7. Ayat yang kelima, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak Satu aja. mereka Satu. Silakan. Ayat yang ke-6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. 7. Terus? Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Okay. So we see a strife here that led to the separation between Abram and Lot. Jadi di sini kita melihat perkelahian, perseteruan antara Abram dan Lot yang menjadikan awal daripada perpisahan mereka. All right, so there are some people that say that Abraham shouldn't have brought Lot because Lot was going to give him a lot of problems. Ada pemikiran-pemikiran yang mengatakan sebetulnya sebaiknya Lot nggak dibawa dari Ur Kasdim dan Haran itu karena Lot ini banyak problem ya. But we see if you actually read the verses just now, we know that the problem did not start with Lot. Actually, it was the strife that broke out between the herdsmen of Lot and Abram. Jadi sebetulnya perseteruannya tidak dimulai dari Lot. Kalau Anda membaca dari ayat ke-7 bahwa sebetulnya perseteruan atau pertikaian antara itu dimulai daripada gembala-gembalanya Abraham dan orang-orang atau gembala-gembalanya daripada Lot itu. Karena tanah itu tidak cukup besar untuk mensupport mereka gitu. And the idea about Lot Abram bringing Lot is because Lot is the son of his brother that died, that passed away. So he took Lot, adopted Lot, his nephew, into his Jadi family. sebetulnya asal mulanya Lot itu dibawa oleh Abram karena Lot itu kan anaknya daripada saudaranya Abraham. Jadi pada waktu Haran meninggal, maka Lot itu ya seperti diadopsi gitu menjadi itu keponaknya seperti ikut kepada Abraham. Jadi ikut terus sampai ke tanah perjanjian ini.
And we can see that, you know, Abram has the next generation in mind. Jadi di dalam pemikiran daripada Abraham itu sudah ada pemikiran bahwa eh, Abraham memikirkan mengenai generasi yang berikutnya. Yeah. And later on, you know, you will see, we were talking about the roof just now. Later on, we will see how, you know, Lot's, you know, a daughter had a son, you know, a son that would be the you know, their ancestor for the Moabites, where Ruth is from. Sorry, I didn't get it. Okay. You know, Lot, another reason why we know that Lot came with Abram is because also from the story about how Lot's daughter had a son, and that son is the ancestors for the Moabites from which Ruth comes from. Oh, begitu. Jadi alasannya juga karena Lot itu nantinya dia kan mempunyai anak, dan keturunan daripada anak perempuannya Lot itu adalah asal mulanya Moab, di mana nantinya Ruth itu berasal dari sana. Okay, it's kind of Yeah. complicated, but that's, Is that the Oholiba, something like that? Because yeah, there the was daughter, incest, right? It was incest incest, yeah, incest yeah, between Lot and the his daughters, yes, and yeah. then those becomes the ancestor of Moab. Yes. And so again, you see the mercy of God. Even in a big mistake like that, God redeems it. So God is really, really merciful. Jadi kalau kita melihat sejarahnya, Lot itu nanti anaknya itu melakukan dosa atau melakukan persetubuhan dengan ayahnya sendiri. Ya, mungkin ada pengaruhnya dari Sodom dan Gomora ya. Dan kemudian melahirkan keturunan yang menjadi cikal bakalnya Moab. Tapi kalau kita melihat, meskipun itu incest ya, apa itu incest ya bahasa Indonesianya ya. Jadi perkawinan yang sedarah itu loh, apa? Itu kan terlarang. Apa ya? Perkawinan dengan keluarga sendiri. Iya, perkawinan keluarga sendiri itu Tuhan masih mempunyai masih berkemurahan di sini, meskipun kita melakukan kesalahan itu. Yeah. All right. So we see that the wealth that Abram and Lot had was something that is really supernatural, because at that time, you know, it's unheard of that you are so wealthy that the land cannot hold all, you know, the two families. So God, you can see the blessings of God upon Abram. Kalau kita lihat di sini adalah kekayaan yang supranatural, karena kalau kita lihat kekayaan daripada kedua keluarga ini, keluarganya Abraham dan keluarganya Lot itu luar biasa besarnya, sampai tanah itu tidak cukup untuk bisa menampung menopang pertumbuhan daripada ternak daripada keduanya itu. All right, let's move on to the next slide, and we'll read verses 8 to 13. Coba bacakan dua ayat begitu dari pasal 13 8 sampai 13.
Kejadian pasal 13 ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Terus? Ayat yang ke-13, 12. 12 ya. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Oke. Okay. All right. So here, in order to keep the peace between his nephew and also the household, Abram advised, in his wisdom, advised for separation. Jadi supaya tetap ada damai di antara Abram dengan keponakannya ini, maka ada kebijaksanaan atau ya Abraham diberi kebijaksanaan untuk memberi nasihat untuk terjadinya pemisahan. And in Hebrews chapter 12 verse 14, the word of God says we are to pursue peace with everyone. Yeah. Jadi di dalam kitab Kejadian 12 ayat 14, maka kita harus mengusahakan damai dengan setiap orang. And so that's a wise thing to do, yeah. We see that Abraham had such a love for his nephew that he allowed him to choose where he wanted to go. Jadi Abraham itu sayang kepada keponakannya Lot, sampai kemudian Abraham itu memberikan kesempatan pada Lot untuk memilih lebih dahulu. And so, Lot saw this, this plan, well-watered plan, it's like an excellent source for water and grass for his cattle. So he chose, even though he knew that, Sodom and Gomorrah, are cities that are evil places. Jadi Lot ini memilih akan Sodom dan Gomora itu karena pandangan daripada Lot itu melihat tanahnya hijau, lembah Jordannya itu sangat hijau dan banyak air di sana, sehingga itu sangat subur. Meskipun Lot itu tahu bahwa Sodom dan Gomora itu tempatnya adalah tempat yang jahat, itu kelakuan daripada mereka itu sangat orang-orang yang berdosa dan jahat sekali di sana. And again, we see this is human behavior. We like Eve, we look at things and it pleases us, and we begin to reason out that is good, but we never consult God. Jadi itu adalah cara manusia seperti biasanya melihat penyelesaian daripada manusia. Sering kita hanya melihat dari luar saja dan kita tidak mencari sebetulnya
kehendak Tuhan, tapi kita melihat apa yang kita lihat dengan mata itu indah. And we need to learn from all this mistake. Always seek God first before we make any decision. Jadi kita harus belajar daripada cerita kisahnya Abraham dan Lot ini, supaya kita itu belajar untuk mencari kehendak Allah di dalam keputusan-keputusan penting di kehidupan kita. And all the choices we make, we need to consider how is it going to affect, our spiritual life. Jadi di dalam pemilihan, di dalam pengambilan keputusan, kita harus selalu memberikan konsiderasi atau memikirkan, mempertimbangkan apa-apa yang bisa secara rohani memuaskan, memberikan kita. Jadi tidak hanya memandang kepada sisi dunianya saja, jasmani saja, tetapi segi rohaninya bagaimana. Yeah. Let's see. Because our decision, the spiritual decision it's not going to affect us only, but if your family like Lot, it's going to affect the whole family. Jadi kalau sampai terjadi pemisahan atau ada kesalahan-kesalahan, itu bukan mempengaruhi akan hanya satu Lot saja, tapi seluruh keluarganya terpengaruh. And you will see how, later how it affected the wife, Lot's wife. You read about that later, and also how, living in Sodom and Gomorrah also affected his daughters. Ya, jadi kalau Anda mempelajari efeknya, saudara-saudara melihat daripada peristiwa ini, efeknya itu mempengaruhi akan keluarga Lot seluruhnya, kan? Betul nggak? Nomor satu, istrinya mengasihi Sodom dan Gomora, melihat ke belakang karena tidak rela untuk meninggalkan Sodom dan Gomora pada waktu malaikat Tuhan menarik mereka pergi untuk menyelamatkan diri, karena Sodom dan Gomora akan dibakar, kan? Betul? Betul ya? Dan yang kedua juga bagaimana perilaku daripada anak-anaknya. Jadi putri-putrinya Lot ini sampai kemudian mereka tidak ragu-ragu karena tidak ada laki-laki, mereka ingin punya anak, maka bapaknya yang boleh bilang diperkosa begitu, dibuat mabuk dan akhirnya diperkosa oleh anak-anaknya sendiri. Nah, dari mana itu belajar ilmu itu? Kira-kira belajar dari mana? Dari daerah Dari tempat Sodom mereka. dan Gomora. Ya, itu belajar masalah moralnya itu belajar daripada Sodom dan Gomora. Jadi tindakan-tindakan kita itu bukan saja mempengaruhi kita sendiri, Lot, tetapi seluruh keluarga, anak-anaknya, istrinya, ya, semua terpengaruh di situ. Yeah. We are told to move from, darkness to light, correct? And that's what we learned in Genesis part 1. We are supposed to move from, darkness to light. So for Lot, he moved from light to darkness. So going back to darkness. Ya. Jadi kalau di dalam Kejadian kita belajar bagaimana kita harus memisahkan diri daripada kegelapan menuju terang, maka di sini justru di dalam tindakan Lot itu justru tidak masalah dengan masalah-masalah moralitas dan kejahatan
itu sampai eh, mereka mau tinggal demi kekayaan, demi harta, maka mereka mau tinggal di Sodom dan Gomora, padahal itu akhlaknya sungguh sangat jahat. And human behavior is that, also that they think that, if they are they are righteous, even if they mix with corrupted people, like, people without good morals, and continue to have, time with them, fellowship with them, they think that they are not going to fall. But that is a deception according to 1 Corinthians 15:33-34. Jadi kalau kita melihat, seringkali itu pola hidup manusia itu, kelakuan manusia adalah, ya kalau nggak apa-apalah, aku kan kuat, aku tidak akan berbuat dosa meskipun sekelilingku itu berbuat dosa begitu. Jadi aku akan kuat terhadap lingkungan. Tapi coba menurut 1 Korintus 15:33 dan 34 salah seorang membacakannya. Coba silakan. 1 Korintus berapa, Pak? 1 Korintus 15:33-34. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ya, jadi apa di situ? Pergaulan yang jahat, Merusak kita yang kebiasaan kalau yang kita baik. pun pertama kali baik, tetapi kalau pelan-pelan iman kita bisa tergerus dan kita akan bisa seperti dosa itu sudah biasa, jadi itu akan menyebabkan kita ikut berdosa. Okay. I think we're almost time, so we'll continue next week. Yeah, I want to give some comments here. Sure. Can I, Pastor Christina? Sure. Um, Itu keadaan di Sodom dan Gomora itu begitu jahatnya. Kalau saudara membaca ceritanya, kan ada malaikat Tuhan yang datang kan, yaitu mungkin penampakan daripada Tuhan sendiri, itu untuk menyelamatkan, yaitu tamu-tamu yang malaikat Tuhan itu datang kepada siapa? Keluarga Keluarga Lot. Dan malaikat-malaikat Tuhan itu kan tampan-tampan, ganteng-ganteng begitu kan? Malaikat-malaikat Tuhan. Tapi terus kemudian mereka ingin memperkosa kan? Mereka menggedor-gedor pintunya daripada Lot untuk menyerahkan tamu-tamunya tadi. Untuk diapain? Diperkosa. Jadi siapa yang memperkosa siapa? Mereka yang di situ, Pak, tamu-tamu yang datang untuk memperkosa yang ada di negeri Sodom dan Gomora tadi. No. Jadi orang-orang yang di Sodom dan Gomora itu laki-laki di situ ganas-ganas, tapi mereka itu homoseksual. Betul? Homoseksual Ya. dan ini kelihatan orang ganteng-ganteng ini, tampan-tampan, mereka ingin memakainya, ingin memperkosanya. Jadi begitu jahatnya Sodom dan Gomora itu, maka kehidupan seks antara laki-laki dengan laki-laki itu sudah menjadi biasa. Ya, seperti zaman ini gitu. Jadi kalau kita melihat di situ, kita bisa sadar bahwa sungguh dosanya Sodom dan Gomora itu sangat dalam. Yeah, I just want to give comments that the angels who Right. came to they all the mob try to rape them. Yeah.
Jadi kita lihat di sini pelajaran hari ini adalah sungguh sangat berharga. Nomor satu adalah jangan sampai pergaulan yang jahat itu akhirnya menyebabkan iman kita pudar, ya. Akhirnya kita terbawa arus. Kita bilang kita kuat. Kita tidak selamanya kuat gitu. Amin. Apakah Anda mendapatkan sesuatu dari pelajaran pada hari ini? Mendapat Pak banyak. Ya. Amin. Coba baca lagi ya, baca ulang, banyak sekali cerita-cerita di sini, poin-poin yang sangat bermanfaat bagi hidup kita dan sangat relevan sampai pada saat ini. Sampai pada saat ini. Padahal ini cerita sudah ribuan tahun lalu. Kalau kita melihat kan sampai sekarang itu yang sedang terjadi ya. Amin. Amin. Ya, kita berterima kasih atas Pastor Christina yang mengajar hari ini. Kalau ada pertanyaan 1-2 boleh, kalau enggak ya kita akan berdoa. Enggak ada Pak, udah jelas. Ya jelas, oke. Kita berdoa. Salah satu mau berdoa. Naomi mau berdoa enggak? Mau Pak. Ya, coba. Baik, mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, kami bersyukur untuk hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu kami dapat menyelesaikan pelajaran kami dengan baik. Kiranya pelajaran hari ini dapat menjadi bekal untuk kami dan dapat memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Mendengar doa kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan pelajaran hari ini. Engkau terus memberkati hamba-Mu dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Terima kasih, ampuni dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah kami datang dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Naomi is from Alor, near the Kupang, in the west of Timor. Yeah. So terima kasih. Kita berterima kasih bahwa Pastor Christina mau mengajar kita dengan setia. Minggu depan masih mengajar sebelum akhirnya akan berangkat ke Malaysia. Tapi mencoba kalau memang keadaannya baik ya bisa mengajar dari Malaysia, dari satu pulau kampung nelayan yang ada di dekat Kuching. Ya. Oke, sampai akhirnya kita akan berpisah saat ini. Silakan dilanjutkan nanti. Kalau nggak salah, Kak Erik tadi kapan Nani ya?